Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Pesantren Bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris, Belajar Bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Surah Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang belajar ataupun sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sukacita, sehingga mudah dalam menerima materi. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan melanjutkan materi saya selanjutnya tentang metode kuantum cerdas. Di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada teman-teman tentang apa metode kuantum cerdas itu, bagaimana cara belajar menggunakan metode kuantum cerdas, sistem menggunakan metode kuantum cerdas, keyakinan-keyakinan yang harus dimiliki oleh pembelajar yang menggunakan metode kuantum cerdas. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang rumus metode kuantum cerdas itu. Nah, rumus ini bisa diterapkan kepada seluruh bidang studi. Nah, Anda bisa terapkan rumus ini untuk semua bidang studi atau untuk ketika Anda berkarir dimanapun Anda berada. Karena apa? Karena ini adalah rumus yang saya rumuskan ketika Anda ingin menjadi cerdas, Anda menjadi ahli di bidang apapun. Jadi ketika Anda ingin menjadi ahli, Anda harus menerapkan rumus ini. Nah, mari kita diskusikan. Pertanyaannya adalah, rumus apa yang digunakan ketika kita belajar menggunakan metode kuantum cerdas? Nah, rumusnya adalah, ini nanti agak terbalik ya, ini karena saya pakai kamera depan HP saya. Oke, karena terus terang ini ketimbang saya nganggur, waktu luang saya gunakan untuk membuat video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya yang pertama ini adalah rumus metode kuantum cerdas. Oke, ini saya tulis rumus metode kuantum cerdas. Nah, kebalik, nggak masalah. Yang penting Anda tahu ya dari penjelasan saya. Yang pertama, rumus untuk menjadi ahli di bidang apapun atau cerdas dalam bidang apapun yang saya rumuskan menggunakan metode kuantum cerdas. Yang pertama, Anda harus fokus. Anda harus fokus. Maksudnya Anda harus bagaimana? Anda harus fokus untuk mempelajari suatu ilmu ya. Anda harus fokus. Fokus ini bukan berarti Anda harus meninggalkan sesuatu yang lain, bukan. Fokus ini artinya adalah Anda meluangkan waktu untuk belajar suatu ilmu. Contoh ketika Anda pengen belajar bahasa Inggris dengan saya di Pesantren Bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Saya sudah menjadwalkan, kita sudah buat komitmen untuk belajar. Bahwasanya kita belajar jam segini, jam segini, jam segini. Nah, ketika waktu yang sudah disepakati itu, jangan sampai Anda meninggalkan waktu tersebut untuk tidak belajar. Artinya Anda harus fokus. Kenapa? Kalau Anda perhatikan, dulu waktu belajar di SD, kertas hanya bisa terbakar dengan loop yang fokus, sinar cahaya matahari yang fokus pada satu titik. Artinya apa? Fokus ini bukan berarti Anda tidak melakukan hal yang lain, tapi Anda harus meluangkan waktu dengan komitmen. Artinya susah suka dijalani, mau cepat mau lama dijalani. Yang penting goalnya satu, Anda bisa menguasai bahasa Inggris, Anda bisa mencapai skor TOEFL di atas 550. Bisa nggak bisa, caranya Anda harus cari supaya Anda bisa meraih hal tersebut. Insya Allah Anda akan berhasil. Anda harus fokus. Fokus ini artinya jangan sampai waktu yang sudah ditentukan, sudah dijadwalkan, waktunya Anda belajar, tapi Anda ke yang lain. Kalau Anda renungkan, pikirkan. Contohnya ada buku ini. Ini ada buku ya. Ini ada buku. Ini ada sekitar 400 ada berapa ini? Ya, ada sekitar 400 halaman. Jadi buku ini ada 400 halaman. Seandainya Anda bisa komitmen, Anda fokus untuk belajar buku ini,
dalam sehari taruhlah Anda belajar 50 halaman. 50 halaman itu kalau Anda belajar secara fokus 50 halaman, sehari 50 halaman, berarti kalau 400 halaman Anda butuh 8 hari. Jadi 8 hari Anda bisa menguasai satu buku. Contoh Anda belajar ilmu apapun ya, ilmu taruhlah Anda belajar bukunya Prof. Renal Kasali. Nah, itu Anda fokus sehari Anda baca 50 halaman. Bukunya Prof. Renal Kasali rata-rata juga 350-400 halaman. Jadi Anda bisa menguasai, Anda bisa membaca satu bukunya Prof. Renal Kasali ini dalam waktu 8 hari. Jadi satu buku 8 hari. Jadi 1 bulan Anda bisa membaca kurang lebih bisa 3 atau 4 buku. Nah, 3 atau 4 buku Anda bisa pelajari. Anda bisa baca 3-4 buku dalam sebulan. Kalau Anda bisa konsisten ini, Anda tanpa sekolah pun Anda bisa berhasil. Kenapa? Karena sekarang open source ya. Anda bisa buka di YouTube, Anda bisa buka di TikTok, Anda bisa buka di Instagram, semuanya banyak ilmu. Nah, rugi kalau Anda tidak menggunakan fasilitas yang ada untuk belajar. Nah, maka dari itu Anda harus fokus. Anda harus luangkan waktu. Taruhlah sehari baca 30 halaman, ya udah 30 halaman. 30 halaman kalau satu buku ada 300 halaman, ya 10 hari Anda selesai satu buku. Kalau Anda sudah mempelajari 50 buku di satu bidang studi, saya yakin Anda sudah banyak informasi, tinggal prakteknya. Jadi intinya belajar praktek, insya Allah Anda akan menguasainya. Nah, yang pertama Anda harus fokus ya. Anda harus fokus. Yang kedua, harus ada daily self improvement. Oke. Yang kedua, harus ada apa? Daily self improvement. Nah, ini Anda harus ada daily self improvement. Jadi daily self improvement itu bagaimana? Harus ada pertumbuhan setiap harinya. Jadi daily self improvement ini artinya apa? Harus ada pertumbuhan setiap harinya. Sekarang saya bisa apa? Lusa saya bisa apa? Besok lusa saya bisa apa? Itu semuanya harus ada pertumbuhannya. Rugi jika Anda hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok tidak lebih baik daripada hari ini. Kalau nggak ada pertumbuhannya, berarti orang itu tidak belajar sesuatu. Maka dari itu, harus ada pertumbuhan setiap harinya. Anda sekarang bisa apa, lusa bisa apa, besok lusa bisa apa. Setelah Anda baca, Anda praktekkan, Anda baca, Anda praktekkan, Anda baca, Anda praktekkan. Saya yakin Anda akan bisa menjadi ahli di bidang apapun. Jadi yang pertama adalah Anda harus fokus. Yang kedua adalah daily self improvement. Harus ada pertumbuhan setiap harinya. Yang terakhir adalah ditambah satu lagi adalah time. Anda butuh waktu ya. Anda butuh waktu. Jadi tidak bisa sebanyak itu ilmu sebanyak itu hanya disampaikan dalam waktu 1 hari 2 hari. Tidak. Anda butuh waktu. Artinya waktu ini apa? Waktu ini adalah sabar. Anda harus sabar. Tidak bisa kalau semuanya langsung dikasihkan dalam 1 hari. Tidak. Harus ada prosesnya. Makanya kalau dalam Al-Quran, wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, di situ pakai kun fayakun. Nah, ini guru saya dulu menjelaskan. Bukan kun fakana. Kalau kun fakana langsung ada. Tapi kun fayakun itu adalah fi'il mudhari, artinya adalah sebuah proses atau present continuous. Nah, itu kalau belajar bahasa Arab itu juga menarik itu. Jadi Anda harus butuh waktu untuk belajar. Karena waktu ini adalah artinya Anda harus sabar untuk menapai tangga itu, harus sabar. Nah, ini adalah kalau sudah ada fokus, ada daily self improvement, ada time. Nah, ini Anda akan jadi cerdas. Nah, ini akan jadi cerdas ini. Ini akan jadi cerdas. Ini rumus kuantum cerdas. Jadi, ketika Anda ingin menguasai satu ilmu, ini saya ajarkan kepada Anda. Yang pertama, Anda harus fokus. Yang kedua, harus ada daily self improvement. Yang ketiga, harus butuh waktu.
waktu ini penting. Artinya harus ada prosesnya. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Jadi kalau nggak ada prosesnya, ya itu sulit itu. Jadi intinya adalah ketika Anda ingin menguasai suatu ilmu, maka Anda harus menerapkan rumus metode kuantum cerdas ini. Yang pertama, Anda harus fokus. Yang kedua adalah daily self-improvement. Yang ketiga adalah time atau waktu. Jika Anda sudah menerapkan ketiga ini, maka Anda akan menjadi expert di bidang apapun. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.